Halo, apa kabar teman-teman semua? Semoga kamu semua tetap dalam keadaan sehat. Berjumpa kembali bersama aku di channel My Tarot Indonesia. Dan kali ini aku akan memberikan readingan dengan tema bagaimana kabar dia sekarang untuk kamu yang sudah dalam keadaan no contact ya, ataupun no communication, tidak ada komunikasi. Khususnya untuk kamu yang berzodiak Cancer. Sebelumnya aku ingin mengingatkan ya teman-teman bahwa ini adalah readingan yang bersifat general, jadi tentunya energinya juga sangat general ya. Dan bisa jadi juga energinya vice versa ataupun terbolak-balik dan mungkin tidak bisa sepenuhnya resone untuk setiap kamu yang berzodiak Cancer. Tapi tentunya terlepas dari resonan ataupun tidak, mudah-mudahan kamu tetap bisa mendapatkan pembelajaran, sisi positif dan manfaat ya dari readingan kita pada kali ini, yang mudah-mudahan bisa menjadi referensi untuk kamu ya, untuk mengambil keputusan yang paling tepat untuk meningkatkan kualitas kehidupan asmara kamu di waktu mendatang. Oke. Untuk readingan kita pada kali ini, aku akan mengambil 10 kartu ya. Dan kita juga akan lihat bottom of the deck-nya. Oke. Dan tidak lupa aku ingin mengucapkan terima kasih banyak ya untuk teman-teman yang selama ini sudah menjadi penonton setia di channel My Tarot Indonesia. Dan aku ingin mengucapkan selamat datang untuk teman-teman yang baru bergabung ya di channel ini. Tidak lupa aku mengharapkan support dan dukungan dari teman-teman semua dengan cara like, subscribe, dan komen videonya, agar kedepannya aku bisa terus memberikan video-video readingan lainnya ya, yang tentunya dengan kualitas yang lebih baik dan bisa bermanfaat ya untuk kamu semua. Dan untuk teman-teman yang pernah mengirimkan request untuk personal reading, aku mohon maaf untuk saat ini aku belum bisa menyediakan personal reading ya teman-teman, karena masih terbentur dengan aktivitas dan kesibukanku yang lainnya ya. Tapi mudah-mudahan ketika segala sesuatunya sudah berjalan dengan lebih lancar ya di waktu mendatang, aku bisa sesegera mungkin menyediakan jasa personal reading ya teman-teman. Oke. Ya, kita sudah ada 10 kartu. Bottom of the deck-nya kita ada Five of Wands. Oke, Five of Wands. Ya. Rapikan dikit. Ya, oke. Oke, untuk teman-teman Cancer, kita lihat ya dari kelima kartu di atas dulu ya. Bagaimana kabar dia sekarang nih yang sudah tidak ada kontak, tidak ada komunikasi dengan kamu para Cancer? Ada The Moon, Four of Wands, Five of Pentacles, King of Cups, dan The Devil di sini. Kalau aku lihat di sini bisa jadi orang yang kamu fokuskan pada saat ini berasal dari fire sign ataupun earth sign ya. Di sini banyak pentacles ya, kemungkinan lebih besar earth sign ya. Kalau earth sign berarti bisa dari Taurus, Capricorn atau Virgo ya, Taurus, Virgo ataupun Capricorn. Kalau dari earth sign bisa juga dari fire sign ya, ada kemungkinan kecil dari fire sign juga. Oke, fire sign berarti Aries, Leo, ataupun Sagittarius. Tetapi karena ini general ya, bisa jadi dia dari sign manapun, ataupun dari zodiak manapun. Oke, ya kita lihat kelima kartu di atas dulu ya, teman-teman, seperti tadi. Pada saat ini kalau aku lihat kabar dia itu saat ini sekarang dia agak sedikit goyang ya, agak sedikit kurang baik, terutama dari sisi finansial yang berhubungan dengan materi ya, bisa finansial, bisa juga karir gitu ya. Saat ini dia sedikit sedang struggling dengan finansial ataupun karir dia gitu. Bukan berarti dia kekurangan ya, bisa jadi saat ini dia sedang, misalkan dia berkarir, saat ini bisa jadi dia lagi memfokuskan nih, saat ini sedang ada project yang urgent yang harus dia selesaikan misalkan dalam waktu dekat. Ataupun memang suatu proyek besar yang benar-benar menyita semua perhatian, menyita semua energi dan waktu dia gitu. Karena itulah dia agak sedikit merasa struggling ataupun merasa sedikit bersusah payah di situ. Ataupun untuk mereka apabila mereka sedang menjalankan bisnis, mereka sedang misalkan lagi gencar misalkan mencoba memulai bisnis mereka ataupun menghidupkan bisnis mereka kembali, mungkin mereka sedang berusaha untuk mencari tim yang lebih solid dan sebagainya gitu. Tetapi memang intinya adalah ada suatu keadaan yang berhubungan dengan karir ataupun keuangan ataupun finansial yang saat ini lebih menjadi fokus utama mereka pada saat ini. Karena itulah mereka memfokuskan energi mereka itu untuk mengatasi masalah ini terlebih dahulu. Oke, karena Five of Pentacles itu biasanya berhubungan dengan masalah karir ataupun finansial. Oke. Nah, jadi dia di satu sisi dia berharap
Setelah kenapa dia memfokuskan energi dia itu untuk menyelesaikan masalah ini dulu? Karena dia memiliki keinginan dia itu ingin menjadi orang yang lebih mandiri di sini ya. Four of Wands, ada the moon gitu juga ya. Kalau aku lihat di sini orang yang kamu fokuskan memang bukan berasal dari keluarga yang ya bisa dibilang kaya ya ataupun menengah gitu ya. Mungkin dia berasal dari keluarga yang berkecukupan aja gitu ya. Sehingga dia juga sadar bahwa dia harus bekerja keras, dia mungkin juga dia ada beberapa tanggungan ya. Mungkin dia bisa jadi dia merupakan tulang punggung utama keluarga ya, bisa jadi seperti itu. Ataupun mungkin memang karena dia sadar diri, dia bukan berasal dari keluarga yang kaya, dia harus bekerja keras nih, dia harus lebih giat istilahnya dalam mencari uang, dalam mencari penghasilan agar dia bisa memiliki kehidupan yang lebih layak gitu ya. Karena istilah di sini ada King of Cups. Dia ingin sebenarnya salah satu visi hidup dia itu dia ingin mempunyai hidup yang lebih seimbang gitu ya, dari sisi karir gitu, dari sisi keuangan, dari sisi emosional. Dia ingin menjadi orang yang lebih mapan lagi gitu. Oke. Nah, di sini ada The Devil ya, karena dia dulu sadar sebenarnya dia ada masanya dulu. Dia dulu di mana dia agak ya sedikit teledor juga, agak ada masanya dia agak menjadi ya dalam tanda kutip anak nakal juga ya. Mungkin dia ada masanya dia menghambur-hamburkan uang, ada masanya dia lebih mengutamakan gengsi dia dibandingkan dengan keadaan dia yang sebenarnya gitu. Nah, karena itulah dia sudah menerima keadaan dia. Nah, keadaan dia sekarang yang mungkin masih belum terlalu baik dalam hal karir ataupun keuangan, itu sedikit banyak itu karena konsekuensi akibat keteledoran dia ataupun ketidakdewasaan dia di masa lalu. Dan dia sadar akan hal itu. Nah, karena itulah dia ingin menata hidupnya kembali. Nah, dengan cara memfokuskan energi dia itu dengan porsi yang lebih besar untuk mengatasi masalah ini dulu gitu, agar dia memiliki kehidupan yang seimbang. Nah, kalau aku lihat memang saat ini kemungkinan besar dia nggak lagi dekat dengan siapapun karena memang energi dia itu masih dia fokuskan untuk mengatasi masalah karir ataupun keuangan dia pada saat ini. Nah, kurang lebih seperti itu kabar dia sekarang ya. Kita lihat kelima kartu di bawah. Di sini banyak pentacles ya. Page of Pentacles, Two of Pentacles, Nine of Cups, Ace of Pentacles ya. Nine of Swords. Oke. Sebenarnya kalau dalam hal apakah dia akan ngontek kamu kembali atau tidak, di sini aku belum bisa memastikan. Ada kemungkinan dia akan mengontek kamu, tetapi memang belum bisa dipastikan dalam waktu dekat ataupun dalam jangka waktu yang lumayan panjang gitu. Di sini aku belum bisa memastikan. Nah, tapi kemungkinan besar memang tidak dalam waktu yang dekat. Karena di sini dia merasa bahwa dia belum menjadi orang yang pantas untuk kamu gitu. Oke, karena dia merasa ya dia dalam keadaan karir ya masih begitu. Dalam keadaan keuangan dia juga masih goyang, masih belum stabil gitu. Apa yang bisa dia tawarkan kepada kamu gitu. Nah, dia kadang nyadar diri gitu. Dia bukan nyadar diri, rendah diri malah ya. Karena itulah dia walaupun sebenarnya dia itu sebenarnya ingin gitu menjadi orang yang bisa membawa kebahagiaan untuk orang lain ya. Nine of Cups di sini. Di sini dia ini orangnya sebenarnya sangat gentle ya. Bukan berarti dia gentle di sini artinya sebenarnya orangnya itu baik gitu. Orangnya bekerja keras gitu. Tetapi memang ada masanya dulu yang sebenarnya dia nggak terlalu bangga gitu, di mana dia menjadi anak nakal dulu, pernah dia seperti itu dan akhirnya dia sekarang harus menerima konsekuensi dan dia sadar gitu. Tapi sebenarnya di dalam hatinya itu sebenarnya dia adalah orang yang benar-benar bertanggung jawab gitu. Dia ingin kalau memang dia diberi kesempatan bisa bertemu dengan orang yang ingin dia jadikan pasangan hidup, yang bisa menemani hidup dia ingin menjadi orang yang bisa membahagiakan orang tersebut gitu. Itu nggak diragukan lagi gitu. Tapi dia sadar dengan keadaan dia sekarang ya apa gitu, apa yang bisa dia bawa gitu, apa yang bisa dia tawarkan untuk membawa kebahagiaan, nggak ada gitu. Oke, nah karena itulah walaupun dia masih ada rasa sama kamu, sebenarnya masih ada rasa ingin tahu bagaimana keadaan kamu, masih ada rasa ingin menghubungi kamu kembali, minimal hanya sebatas teman juga dia juga nggak keberatan, tapi dia menahan itu semua. Sekali lagi bukan karena gengsi, bukan karena dia nggak mau ya, tetapi karena dia merasa bahwa ya dia nggak pantas gitu, dia masih belum pantas untuk menghubungi kamu kembali gitu. Nah, terlepas dari dulunya kalian itu harus menyudahi hubungan ataupun tidak berkomunikasi lagi dengan sebab apapun, sampai saat ini pun dia merasa dia masih belum menjadi orang yang pantas untuk kamu. Karena itulah dia menahan diri untuk menghubungi kamu. Sebenarnya dia masih melihat keadaan gitu. Nah,
kemungkinan besar dia nanti akan menghubungi kamu kembali ketika dia sudah mencapai suatu titik di dalam hidup dia, di mana dia sudah menjadi orang yang lebih percaya diri gitu dengan kemampuan diri dia sudah bisa menerima masa lalu dia, dan dia sudah yakin bahwa dia memiliki sesuatu yang bisa dia tawarkan untuk membawakan kebahagiaan untuk kamu apabila memang kamu masih memberi kesempatan dia nantinya di masa tersebut untuk memberikan untuk mencoba menjalani hubungan kembali dengan dia, kurang lebih seperti itu. Oke, jadi dia masih menunggu waktu yang tepat sampai dia sudah selesai mengatasi semua masalah hidup dia yang berhubungan dengan ya karir, ya finansial, ya keuangan, kurang lebih seperti itu. Nah, karena itu nggak bisa dipastikan kapan dia menghubungi kamu kembali. Rasa itu tetap ada, tetapi memang belum dalam waktu dekat. Nah, langkah selanjutnya apa nih yang sebaiknya kamu lakukan? Kita lihat bottom of the deck-nya bottom of the deck-nya aja Five of Wands ya. Oke, konflik artinya ya, pertentangan batin. Ini bisa kita artikan sebagai kiat, saran, ataupun nasihat yang bisa diberikan oleh semesta nih untuk kamu dalam situasi seperti sekarang gitu. Konflik batin, pertentangan batin. Oke, sebenarnya saat ini, mungkin kalau kamu lihat kembali ke kehidupan kamu saat ini, sebenarnya saat ini juga kamu sedang, bukan berarti dalam keadaan tidak baik ya, sebenarnya ada hal lain, ada aspek lain dalam kehidupan kamu yang sebenarnya saat ini juga sedang kamu fokuskan gitu. Oke, entah kamu mungkin sekarang lebih fokus untuk karir kamu, untuk keuangan kamu, ataupun mungkin kamu sekarang lebih fokus kepada diri kamu sendiri agar kamu bisa lebih dewasa secara emosional. Nah, sebenarnya seperti itu gitu. Oke, nah memang tapi ada pertentangan, apakah di saat ini kamu mau memfokuskan energi kamu untuk diri kamu sendiri, di satu sisi kamu juga sebenarnya ingin gitu loh, tahu gimana kabarnya si orang ini yang kamu tanyakan di readingan ini gitu. Jadi ada pertentangan gitu. Kamu mau nanya, tapi kamu energinya juga nggak terlalu cukup gitu, karena ada hal lain yang sebenarnya kamu lebih perhatikan sekarang gitu. Nah, karena itulah masih agak pertentangan. Sebenarnya kamu belum bisa mengambil keputusan yang tepat gitu untuk saat ini. Jadi saran yang bisa diberikan, karena ini sifatnya masih konflik batin, masih ada pertentangan, masih ada kebimbangan, masih ada keraguan di dalam hati kamu, kalau aku lihat, ada baiknya kamu menunggu situasi dan kondisinya sampai beberapa waktu ke depan terlebih dahulu. Oke, itu kalau aku lihat itu adalah saran terbaik yang bisa diberikan oleh semesta. Karena memang pada saat ini hati kamu juga belum terlalu siap, pikiran kamu juga belum siap gitu. Oke, untuk mengambil langkah apapun gitu. Jadi lebih baik memang untuk saat ini kamu lihat beberapa waktu ke depan, sambil kamu lebih memfokuskan energi kamu ya tentunya untuk ya menyelesaikan masalah apapun ataupun aspek hidup apapun dalam diri kamu, dalam kehidupan kamu yang ingin kamu perbaiki sekarang sampai beberapa waktu ke depan. Nanti ketika semuanya sudah, tentunya juga kan karena saat ini dia juga sedang menyelesaikan masalah dia sendiri ya. Jadi kalian tuh sama-sama sedang menyelesaikan masalah kehidupan sendiri sebenarnya gitu sampai beberapa waktu ke depan. Nah, ketika nanti waktunya tiba, di sini aku bisa memastikan kamu akan bisa lebih berpikir jernih mengenai keputusan apa nih yang kamu ambil. Keputusan apa yang sebaiknya kamu ambil. Apakah sebaiknya kamu yang proaktif duluan menghubungi dia kembali untuk menanyakan kabar dia, ataukah kamu menunggu dia memberikan kabar kepada kamu? Artinya kamu masih menaruh harapan bahwa kalian nanti suatu saat bisa menjalin hubungan kembali, ataukah memang kamu memutuskan bahwa kamu ingin melanjutkan kehidupan kamu, istilahnya kamu move on gitu. Itu nanti keputusannya itu ada di tangan kamu, tetapi di beberapa waktu ke depan sebaiknya. Saat ini kamu lebih baik tidak terlalu memikirkan hal itu, tetapi lebih fokus kepada aspek yang memang ingin kamu perbaiki dalam kehidupan kamu. Itu adalah kuncinya. Oke? Dan di sini uniknya, kalau aku lihat kemungkinan kalau memang kalian memang dijodohkan ya, istilahnya kalian memang berjodoh gitu ya, untuk bisa bertemu kembali. Kalau aku lihat kemungkinan besar justru nanti kalian bisa bertemu kembali secara tidak sengaja. Bertemu kembali loh ya, benar-benar bertemu kembali itu secara nggak sengaja. Mungkin kamu lagi ada di suatu tempat dan kebetulan dia juga ada di tempat itu dan kalian bisa langsung bertemu gitu di saat itu. Jadi nggak ada yang namanya kamu kontak dia duluan atau dia kontak kamu duluan dan kalian janjian ketemu di tempat itu, nggak. Tetapi memang di waktu yang random, di saat yang random, di tempat yang random, kalian bisa bertemu gitu. Nah, itu mungkin bisa jadi pertanda yang ingin dikasih semesta bahwa memang ini saat yang tepat kalian untuk bertemu kembali, untuk melihat nih kira-kira keputusan kalian ke depannya itu nanti seperti apa. Oke, kalau aku lihat itu kemungkinannya bisa seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi teman-teman Cancer, ini mudah-mudahan terlepas dari seberapa resonate dengan situasi dan kondisi yang kamu alami sekarang,
Mudah-mudahan ini bisa menjadi referensi ya untuk kamu untuk mengambil keputusan yang paling tepat nih ya untuk kehidupan asmara kamu di masa mendatang. Oke? Supaya kamu bisa mendapatkan kehidupan asmara yang sesuai dengan ekspektasi kamu dan tentunya bisa membawakan kebahagiaan untuk kamu. Oke? Good luck ya untuk kamu para Cancer. Oke teman-teman, cukup sekian untuk readingan kita pada kali ini. Semoga resonate dan semoga bermanfaat. Dan sampai jumpa kembali di video-video readingan selanjutnya. Terima kasih dan semoga semesta selalu menyertai kita.